Ayo. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman? Baik semua. Oke, di sini kita akan ngapain nih? Podcast Mas. Yuk, podcast. Kita akan lebih dalam untuk mengenal sosok seorang Ainun Gimnastiar, pejuang hebat dari NTT. Oke, teman Ainun. kita. Yuk. Apa kabar? Apa Mas? Sebenarnya bukan podcast ini, kita hanya ngobrol-ngobrol santai ya, Alek ya. Benar. Ya, Gimana Mas Alek? Ainun ya. Dari Teknik Mesin. Asalnya mana nih? Kalau aku sih lahirku di Lamongan. Cuman aku umur 3 tahun aku sudah di NTT ikut orang tua. Jadi aku mulai TK sampai SMA sudah di sana, saya besar. Jadi orang tua asli NTT. Enggak, orang tua asli Jember. Oh tapi di Lamongan. Yang Lamongannya siapa? Lamongan tuh ibu saya, Oh ibunya. Yang Jember siapa? bapak saya. Oh bapak. Terus kok bisa ke NTT nih? Gimana Iya. ceritanya? Maksudnya gimana? Sasar atau? Sebenarnya menarik untuk kita bahas dari orang Lamongan, orang Jember, dan pada akhirnya mereka berdua tinggal di NTT. Dan seorang Ainun Gimnastiar kecil dan besar sampai ya besar lah di NTT. Ya, ya. Gimana? Silakan. Ya jadi dulu kan ayah saya kan punya banyak channel sama kenalan di sana kan. Kayak bengkel, biasa ada balapan, terus ada modif-modifan gitu. Jadi di sana juga ada punya seperti pulang besar gitu. Jadi Oh, melihat peluang yang ada iya, di NTT. sangat besar ketimbang yang ada di Jawa sini. Jadi mencoba untuk merintis sebuah usaha di sana. Mencoba peruntungan di Iya. NTT. Merantau. Merantau. Sebelumnya kenapa kok referensinya NTT? Apakah ada saudara di NTT atau memang asal aku di NTT? Enggak, memang dulu banyak temannya yang dari sana sih. Ya, Oh, relasi itu. relasinya di sana. Tapi sebelum Ainun lahir, orang tua sudah di NTT. Sudah pernah sering ke sana dulu. Sering ke sana apa sudah menetap? Enggak, masih dulu sempat main-main ke temannya gitu. Oh, baru setelah punya anak Ainun baru menetap di sana. Berarti SD sampai SD sampai SMA kelas 2 aku di sana. Sama. Oh, berarti mulainya di sana umur berapa? Hidup di NTT. 3 tahun aku. Lahirnya di Lamongan. Oh, sangat menarik. Lahir di Lamongan tapi ketika 3 tahun langsung Kayak gitu. ke NTT, terbang ke NTT. terbang ke NTT. Mulai Terus SD. mulai SD sampai Enggak, bukan SD sih, dari TK. dari TK, dari umur 3 tahun lah ya. Tahun, ya. Ya, 3 tahun, TK A, TK B, terus sampai SMA kelas 2 di sana. Itu sudah menetap di sana berarti. Ya. Sudah menetap di sana. Berarti sudah jadi orang sana lah, ya kan? Belum Bisa. kan belum buat KTP sana tuh. Maksudnya sudah Bisa dikatakan bisa dikatakan sudah bisa jadi orang sana. Culture-nya kan sudah melekat dari lahir. Iya. Bisa dikatakan umur 3 tahun sangat dini. Jadi semua belajar mengenai budaya, pertemanan, semua dimulai dari di NTT. Iya. lalu sekarang setelah di NTT, Ainun hidup di mana setelah di NTT? Nah, sebenarnya mungkin ada cerita di NTT sendiri. Kan Mas Ainun berapa tahun? Sekitar 17, sekitar 14 tahun. 14 tahun di NTT. Dan pengalaman seperti apa sih? Sekarang kan maksudnya di Jawa. Apa perbedaan yang dirasakan ketika di NTT dan di Jawa? Maupun culture atau Yang paling perbedaan sih paling muncul soal pergaulan sih. Pergaulan. Sana kan pergaulannya bebas. oh, bebas apa nih? Maksudnya bebas. Ya, artian kayak seperti budaya minum sudah biasa. Ini sangat menarik teman-teman. Tapi menariknya aku malah dulu nggak pernah sih kayak gitu. Kayak minum rokokan. Dan aku bagusan di sini aja. Mulai kayak gituan. Oh, dengan terpaan lingkungan yang keras minum rokok, tapi Nggak seorang Ainun nggak melakukan hal itu. Sangat. Apa yang membuat Ainun nggak pernah mencoba hal itu? Anda. Soalnya aku pas itu emang komitmen sih, memang nggak mau kayak gitu-gituan. Dan pas itu juga aku juga kan kayak seperti nggak menghadapi beberapa masalah seperti sekarang kan. Banyak masalah lagi sekarang. Oh, Oke, iya. aku tanya. Menarik teman-teman. Aku tanya nih. Karena ini kan sudah lama di NTT dan sudah lama juga kan di Jawa. Iya. Itu menurut Ainun lebih enak mana sih hidup di NTT atau di Jawa? Kalau
dari segi apapun ya. Dari segi apapun. Yang pertama kalau biaya hidup sih enak sini. Terus pertemanan juga di sini lebih kalem lah, dari sana kan lebih los-losan, sering kelahi, sering berantem, tawuran, terkenal dengan suku-suku yang iya lebih aman lah di sini. Tapi sekarang masih bisa bahasa NTT. Kalau bahasa sih nggak bisa sih, soalnya kan di sana kan aku di tempat perantauan gitu loh. Oh. Jadi di lingkup orang-orang perantauan Iya, semua. ada yang dari Jawa. Kebanyakan mayoritas apa? Perantau kebanyakan dari Bugis sama Jawa. Oh. Itu urbanisasi atau Program. transmigrasi atau Enggak, pemerintah memang merantau memang. memang Merantau. murni merantau ya, tanpa ada program dari pemerintah. Nah, Sebentar, masalah aku tinggal dulu ngambil guys. Lanjutkan. ya. Hidup di perantauan. Tapi masa Anda nggak bisa bahasa NTT sama sekali kan? Kamu di sana kan 14 tahun nih. Selama 14 tahun ini ngomong pakai bahasa apa? Soalnya gini, aku di sana kan ngomongnya terbiasa pakai bahasa Indonesia gitu loh. Bahasa Indonesia, dan di sana kan banyak suku. Kayak tempat itu berapa kilo, sekitar 30 kilometer, 40 kilometer, itu bahasa sudah beda. Dan aku sana kan juga di kota, di kota kan bukan kebanyakan, malam-malam lebih banyak pendatang yang memang ke sana. Berarti bahasanya bahasa Indonesia. Indonesia semua. Iya, cuman lebih ke dialeknya aja sih. Dialek cara ngomongnya. Lingkup pertemananmu berarti orang-orang perantauan semua atau ada orang-orang NTT? Ya banyak orang sana juga. Kita campur lah. Oh, membawa. Oke, setelah NTT terus kok bisa sampai Jawa ini gimana ceritanya? Ya itu pak, itu sih panjang sih ceritanya sih. Oh, sepanjang kita juga cukup punya waktu yang panjang teman-teman, informasi saja. Sebelumnya berapa bersaudara? Korek. Aku 2 bersaudara sih. Dua bersaudara. Aku sama adikku cewek. Punya adik cewek. Iya. Adiknya sekarang tinggal di Jawa. Enggak, masih di Nete sama tanteku, budeku sana. Kok bisa mencar? Ya adalah. Dulu kan mamaku kan sempat nggak ada kan, dia sama ibu sama budeku. Oh ya. Oh, setelah mamamu gak ada, mencar. Iya. Adikmu ikut budemu, kamu ikut ayahmu. Iya. Kenapa kok gak adikmu juga ikut ayahmu kan? Orang tua kandung kan? Iya, soalnya gini, saya kan orang yang karir lah, seorang pekerja lah. Sedangkan adik saya itu pas ditinggal oleh ibu saya, itu masih berumur sekitar 3 tahun. Oh, yang lagi butuh-butuhnya untuk Iya. masih kecil lah. Dan nggak mungkin juga kalau seorang saya meninggalkan yang harus punya tanggung jawab untuk bekerja, dia harus mengurusi adik saya juga kan. Dan saya pun juga masih sekolah gitu. Ya banyak hal lah yang kenapa pada akhirnya membuat adikmu ini tinggal sama budemu. Iya. Ada beberapa hal. Berarti beda berapa tahun? Aku beda sama adikku itu 8 atau 9, 8 tahun. Berarti umur 11 seorang Ainun ditinggal oleh orang tuanya, oleh ibunya. Iya. Oleh ibunya. Terus setelah ditinggal sama ibumu, terus semua keluargamu pindah ke sini. Enggak, yang pindah ke Jember ini cuma aku tau. Cuma kamu saja. Iya. Tinggal di Jember berarti Ya, bersama sama nenek aku. nenek di Ambulu. Di Ambulu sama. Oh, di kecamatan Ambulu guys. Tapi pernah main-main ke sini nggak adikmu? Pernah dulu pas masih kecil. Kapan terakhir ketemu adik? Iya. Kapan terakhir ketemu adik? Ada ketemu itu pas ini sih. Pas aku mau ke sini, mau ke Jawa, kan aku mampir dulu ke rumahnya. Berapa tahun yang lalu? Sekitar 3 tahun lalu. 3 tahun yang lalu. Siapa nama adikmu? Siapa nama adiknya? Azalia. Azalia. Kalau kamu nonton video ini, Dulu. Kita ini bukan podcast, tapi namanya podcast yang dua namanya karena nggak bisa mendatangkan seorang Azalia. ya kita sambut ya Azalia. Gimana? Perkuliahannya gimana? Guys, nyampe mana tadi? Untuk Sorry guys. adiknya Ainun, Azalia, kalau kamu nonton video ini, inilah kakakmu. Kakakmu yang berjuang. Sebentar guys. Yuk lanjut. Kakakmu di sini berjuang demi kamu di sana Azalia. Tidak bertemu kamu 3 tahun. Hebat. Ya, mungkin ada yang ingin disampaikan kepada adiknya
ada Ainun, harapan untuk adiknya sendiri. Ya mungkin semangat belajarnya sekolahnya itu aja sih. Nurut sama budenya. di sana. Tetap menjaga pergaulan. Ya. meskipun pergaulannya bebas ya. Lamongan, kita nggak tahu guys, Lamongan seperti apa. Untuk yang tahu Lamongan silahkan komen di bawah. Mungkin ada pergaulan di Lamongan. Oh, berarti sekarang sekolah kelas berapa? Sekarang kelas 6 SD. Oh, kelas 6 SD. Ya, Sudah bisa ABG lah, ABG. anak apa Iya, yakin Nun. Udah wis suka ke cowok lah. Tapi nggak ada rencana adikmu buat datang ke sini atau tinggal sama kamu di Jember. Atau kamu yang menjemput dia? Pengen gue sih suatu saat nanti ya aku aja sekolah di sini atau di Pendidikan. tempatku yang di Lamongan itu rumahnya ibuku dulu. Pengen gue sih gitu. Cuman kita lihat aja ke depannya kayak gimana. Intinya dimanapun kamu berada nantinya, kamu tempat rumahmu di mana, intinya bareng adikmu. Iya. Tergantung pekerjaan atau Iya. pada saat nanti. Si Ainun si pekerja keras. Oh ya, kita balik lagi throwback ke NTT lagi. Oke. Tadi kan di NTT Ayun sedikit cerita di umur 11 dia membantu ayahnya untuk bekerja. Dan kita tahu tadi backgroundnya bengkel motor. Iya, Nah, beda motor. oh ya. Apa aja yang Anda dapatkan ketika di umur 11 tahun kan? Kok kita 11 tahun kita nggak ngerti mengenai motor. Rusak yo ke bengkel aja. Dan sekarang pun relate kan ya dengan kehidupan perkuliahan. Iya. Apa? Itu 11 tahun udah bisa Apa? ngapain aja ya? Apa cuma bantu-bantu ngambil Ya paling barang? aku pas masih 11 tahun ya paling cuma bantu-bantu ngambilin kunci, hafalin kunci. Itu sih yang paling pertama aku dulu. Basic. Basic dulu lah. Nah, aku kan bukan full kerja gitu kan. Paling kan balik sekolah baru bisa main-main. Oh, iya. Soalnya kan aku berhubung bukan cuma membantu, cuman juga karena hobi juga. Oh, punya ketertarikan di bidang Iya. otomotif. Iya, Bisa Karena lingkungannya juga seperti itu kan. yang mendukung. Jadi bengkel berarti sudah jago banget lah. Ya enggak juga sih. Punya pengetahuan lah Ya. di bidang itu. Terus sekarang masih ada bengkelnya di sana? Bengkelnya udah dijual pas itu. Udah dijual dengan alasan Ya emang ya namanya kehidupan lah. Biasa. Pasang surut kehidupan. Pasang surut kehidupan. Seperti roda kan. Sedap. ya berarti apa bengkelnya dijual, terus setelah bengkel dijual itu pindah ke Jawa berarti? Iya, aku ke Jawa. Pindah ke Jawa? Iya. Semua pindah ke Jawa? Enggak, aku sama ayahku toh. Kamu sama ayahmu? Iya, soalnya kan aku kan tinggalnya kan cuma sama aku sama ayahku toh pas mulai SMA itu. Sebenarnya tinggal sama ibu kandungku. Terus? Jadi Iya. pas SMA itu ayah sempat tinggal di Jember selama berapa tahun? Pas aku SMA enggak sih, pas itu kan aku pindah ke sini kelas 2 ya. Kelas 3. Ya cuman dia ke sini bareng aku sekitar sebulan masih dia berangkat kerja lagi. iya. Ya sekitar 3 tahun yang lalu lah terakhir ketemu. Terus kamu rencananya ke depan mau ngapain? Ke depan mas dalam artian apa tuh? Setelah lulus kuliah deh. Ini kita bahas dulu perkuliahannya. Banyak perkuliahan. Nah, perkuliahannya. Iya. Dulu kan kelas 11 pindah. Kelas mau naik kelas 12. Oh iya, ya. Pindah ke Menaikkan Jember. dari SMA NTT SMA apa? Mungkin teman-teman yang NTT nonton. SMA Negeri 1 Nubatukan. SMA Negeri 1 Nuba tuh kan. Iya. Untuk teman-teman ini Ainun sekarang berbeda. Mungkin. Temanmu sekarang di Universitas Negeri Jember, Jember, jurusan di Jawa. teknik mesin. Temanmu itu. Oke, berarti mulai kelas 12 Iya, langsung iya. pindah. Jadi kan lebih banyak bergaul di teman-teman yang di NTT otomatis kan. Ya otomatis. Dan transisi kamu ketika pindah ke sekolah Jawa, SMA Jawa. Kaget gak? Yang notabene culture-nya pasti berbeda, apalagi aku dulu kalem-kalem dan Apakah kamu di sini ngalami culture shock atau ya semacamnya? Aku kalau culture shock sih nggak sampai sih. Aku pokok pas itu hanya aku pindah sekolah juga nggak ada persiapan juga kan dadak lah istilahnya. Nah aku pas ketika sudah masuk di dunia persekolahan, aku otomatis gimana caranya aku mendapatkan teman di sini, gimana aku bisa membaur sama anak di sini. Ya aku coba mencari referensi dari artikel, dari buku. Kadang biar aku bisa bahasa Jawa,
aku dengerin lagu-lagunya Yana Karisma, Via Valen. Referensinya dari lagu. Ya, biar kita bisa mengucapkan pelafalan dengan lancar gitu. So, pronunciation guys. Berarti memang riset ya itunya. Berarti nggak bisa bahasa Jawa sama sekali datang ke sini. Sama sekali. Meskipun orang tua notabene orang Jawa, tapi emang jarang sekali sampai berbicara pakai bahasa Jawa sama orang tua. Pakai bahasa apa? Indonesia. 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 Pakai bahasa Indonesia berarti. Nah, untuk pertemanannya sendiri, kalau di NTT SMA seperti apa sih? Kamu kan udah tahu kan SMA di Jember seperti apa dan di NTT seperti apa? Mungkin bisa dijelaskan perbedaannya. Rasanya kalau SMA di sini, SMA di sana ya, itu seperti STM di Jember. SMA di sini, SMA di sana. SMA di sana seperti STM di Jember. Jember. Kalau STM di sana, Ya, seperti preman di Jember. Seperti gangster di Jakarta. Ya hampir kayak gitu sih. Oh ya, keras lah ya. Iya. Tawuran, pernah ikut tawuran saat di. Kalau tawuran sih ya paling nggak sampai, cuman sekedar lihat kok saya tuh. Oh lihat. Penonton. Kenapa? Karena apa? Anda agak suka ribut-ribut ya? Aku emang nggak suka. Bahkan ada lemah dalam pukulannya. Atau Nggak sih, aku Atau sadar diri? aku Atau sih emang kecil kan. aku sih emang nggak suka kayak gitu yang sekiranya membawa waktu gitu. Berarti mulai bisa dikatakan mulai muda udah berpikir dan menata masa depan, kebaikan masa depan. Karena dengan background yang tadi itu yang membuat semangat lagi. Nah, mungkin bisa ditiru sama teman-teman yang nonton. Jangan sampai melalui masalah seperti itu, jangan sampai melalui proses seperti itu dulu baru kita berpikir menata masa depan. Kalau bisa, terus kita lalui masa depan dengan baik dan benar tanpa ada masalah. Kalau bisa, jangan sampai kita yang terpengaruh sama lingkungan, tapi kita yang mempengaruhi lingkungan. Banyak yang kita bisa Pengaruh baik tapi ya dalam tanda kutip pengaruh. Pengaruh baik bisa diambil dari teman saudara lain yang notabene di NTT keras tapi dia tetap berpegang teguh dengan prinsipnya. Itu yang penting teman-teman. Terus di sini sama ayah tinggal di Ambulu. Itu sama ayah aja. Enggak, ya, itu enggak sama ayah. Ayahku kan merantau lagi pas itu. Merantau ke Pas itu ke Jakarta katanya. Jakarta. Kok katanya kamu anak ini? Gimana ini? Pas itu kan ya aku gak ada kabar kan ya. Selama 2 tahun, ya pas tahun kemarin pas aku mau masak gitu ya baru ada kabar gitu. Kok bisa nggak ada kabar itu? Maksudnya gimana? Ya kalau saya sih kurang tahu secara pastinya sih. Apakah tiba-tiba nggak ada kabar? Langsung nggak ada kabar? Emang langsung gak ada kabar gitu pas itu. Langsung nggak ada kabar. Ya. Berarti di sini tinggal sama Nenek sama Bude. Sama Bude yang dari nenek dari ayah. Dari ayah. Dari ayah. Berarti nenek dari ayah tinggal di Jember ya? Ya, di Jember, yang dulu. Oke. Berarti oh ya, kita masuk ke masa-masa SMA. Yang dimana masa-masa SMA itu masa-masa indah. Setuju enggak? Iya, setuju. Dari ya kan kamu sudah melalui bisa dikatakan ikut 2 SMA di tahun yang sama. Jadi kalian seperti itu. Dari SMA pertama maupun SMA kedua, apakah Ainun pernah menyukai atau gimana? Atau ada perasaan? Kalau itu sih masa-masa remaja ya. namanya masa remaja kan ya pastilah. Soalnya ya yang kita lihat sampai sekarang ini nggak suka bergaul dengan cewek, bukan nggak suka sih, tapi lebih ke malu dan nggak tahu caranya bergaul sama cewek. Mungkin di masa-masa SMA pernah mengalami hal-hal yang membuat Ainun seperti ini sekarang. Apa karena kamu fokus sama pekerjaanmu di bengkel, lalu kamu ya fucked up lah dengan urusan wanita ya. Gimana mungkin di dunia percintaan? Aku dulu memang pas SMA memang sempet sih ada suka ke cewek. Ini yang dia mana? SMA yang mana? NTT atau di Bima? Di ini dulu. NTT dulu. Siapa namanya? Seru guys. Namanya siapa? Namanya Bisa disebutkan sekarang udah gak ada apa-apa. Tapi pacaran nggak? enggak. Sekedar suka. Sekedar senang tau. Kenapa kok sekedar senang? Kenapa nggak diungkapkan? Soalnya pas itu ya Silakan. soalnya pas itu kan aku kan masih pengen fokus sama teman-teman, masih pengen fokus sama aku dulu malah lebih seneng belajar dunia perbengkelan gitu, fokus ke karir, fokus ke akademik, lebih ke arah situ. Jadi aku sampai hal kayak gitu tanggap kayak biasa lah. Tapi memang seneng sih kayak gitu. Wajar lah seorang laki-laki. Tapi kan
nggak ada yang kamu perjuangin kan ya sama aja kan. Pernah nggak ketika SMA menyatakan atau SMP mungkin SD pernah menyatakan di masa sekolah ya, terlepas dari kuliah, kita bahas nanti untuk kuliah karena mungkin orang berbeda ketika masa sekolah dan Ya, kuliah. benar. Ketika masa sekolah pernah nggak menyatakan, tadi kan bilang udah ada rasa. Pernah sih dulu pas temanku SMP tadi. Ditolak kan? Enggak diterima. Oh, berarti sempat pacaran. Sempat Seorang pacaran. Ainun. Pernah. Woi guys, ada berita baru guys. Hanya di podcast M22. Ainun pernah Pacaran bahkan jadi thumbnail. Yoi. Gimana? Berjalan berapa lama untuk pacarannya sendiri di masa SMP ya? Berapa bulan? Ya sampai setahun kok dulu. Ya kan masih awal-awal kan, misalnya kayak cinta monyet gitu kan. Oh, pertama kali pacaran berarti? Iya. Untuk ceweknya juga? Iya. Berarti orang NTT? Bukan orang Toraja. Perantauan. Perantauan juga. Tapi sekolahnya bareng gitu. Soalnya bareng. Oh. Kenapa kau putus? Tahu kamu jelek? Oh, enggak. Ya, apa kan nggak tahu alasannya. Emang Alek ini anjing guys. Gimana? Kenapa ya pas itu ya? Mungkin anak ceweknya itu emang anak yang akademik banget gitu loh. Terus anak yang organisasi banget. Dan aku juga kan orang yang punya kesibukan juga. Jadi memang jarang bertemu secara intens. Jarang komunikasi, makanya mungkin karena itu sih penyebabnya sih. Sebentar. Mungkin bisa diceritakan gimana menyatakannya itu dalam hal apa? Langsung atau melalui handphone atau pada saat itu mungkin SMP kita udah masuk di BBM ya. WhatsApp udah. Era-era BBM. Era-era WhatsApp BBM. mungkin SMP akhir. Nggak tahu kalau di NTT udah nyampe apa enggak. Sorry tuh sih guys. Untuk teman-teman NTT ya. Dengar-dengar 2018 baru 3G ya? Enggak, Teman teman anjing, guys, sorry, guys. 2013. Hmm? Udah lama dari aku SD sudah tinggi di sana. Saya tinggal lama kau kan di kota kan. Kau tinggal di kota. Iya. Oh ya gimana tadi untuk pertanyaan yang tadi gimana? Menyatakannya melalui apa media? Pas itu aku langsung di Langsung Iya. guys. Laki sekali. Nyatakan langsung. Kamu aja berani menyatakan langsung pada saat SMP, terus kenapa kok sewaktu SMA kamu nggak berani untuk menyatakan ini? Apa yang buat kamu? Apa yang buat ya? Seorang ini keberaniannya turun bisa dikatakan. Padahal kan pengalaman pun kamu sudah ada kan, sudah pegang. Iya. Saya gini sih, dulu aku nih pas nembak dia ya. Iya. Itu saya karena challenge sama teman-teman aku. Wah, anjing guys, jangan ditiru guys, bangsa. Entot. Enggak. Teman-temanku nggak tahu kalau aku memang suka sama dia. Oh, tapi sebenarnya aku memang suka. Iya, emang. Mumpung ada challenge. Mumpung ada Sekalian challenge. sambil menyelam minum air. Ya, Ya, Terus Terus ya pas itu aku kalah, perjanjiannya aku nembak si dia Oh ya. di depan kelas itu. Anak-anak labil SMP. terus waktu SMA kamu nggak berani ngungkapin perasaan. Ya, Gara-gara ya kayak aku masih bingung pas itu setelah pacaran mau buat apa pas itu. bingung diterima apa enggak atau bingung Menjalani pacaran mau apa ya. Kalau soal diterima enggaknya sih aku nggak terlalu memikirkan sih. Cuman setelah aku bisa komitmen nggak, aku takutnya kan seperti yang dulu kan nggak sampai setahun itu. Karena aku kan tipenya aku kan orang yang senang serius gitu loh. Gak sekedar cuman pacaran cuma senang-senangan toh. Seperti pacar kan secara kerja kan pasangan bicara gitu loh. Yo, satu kalimat yang membuat kita semua memberikan informasi kepada kita. Oke. Pacaran adalah apa? Saudaranya? Pacar itu secara kerja kan singkatannya kan kepanjangan pasangan bicara. Pasangan bicara guys, ingat itu guys. Literally pacaran itu Pasangan Pasangan bicara, bicara. bukan pasangan tidur anjingnya. Kan. oke. Terus siapa namanya sih? Ya, gini untuk temen apa pacar yang SMP dulu. Kan udah lewat juga, udah baik kan? Gak ada problem kan? Gak ada. Ya mungkin bisa disebutkan namanya. Mungkin teman-teman yang di NTT nonton Pesan kesan buat mantanmu SMP yang dulu. atau mau minta maaf atau gimana bisa yang pertama namanya dulu. Namanya si Novi. Novi Novi, kamu- Novi. Seandainya Novi nonton video ini, apa yang akan kamu sampaikan pada Silakan. Ya, sukseslah ke depannya. Itu aja sih. Oh. Karena kan dia kan sekarang kuliah di Undana kan.
Undana itu mana? Undana Di itu. Kupang. Jurusan? Jurusan pendidikan fisika nggak salah. Berarti kamu masih masih Mencari tahu. Mencari tahu. Enggak, emang Nostalgia. nanti dari story-nya gitu. Oh, masih follow-followan Instagram atau Facebook? Facebook sih. Oh, Facebook guys. Sekarang masih suka nggak? Enggak. Ada rasa. Udah kan Ya, enggak lah. Tapi sama temanmu SMA, siapa namanya? Namanya. Untuk yang SMA, SMA. kita masuk ke SMA. Yang namanya? Siapa? Namanya SMA yang mana nih? Yang ini? SMA ini sih. Oh ya, siapa? Ayu namanya. Ayu guys. Ayu, yuk. Kelvin. Sorry, jokes internal guys. Beda. Untuk Ayu, kira-kira apa yang mau kamu sampaikan Nah, sekarang? silakan. Masih suka nggak sekarang? Enggak. Enggak, cuma dulu aja yang mengagumi. Ya. Seandainya Ayu nonton video ini, apa yang akan kamu sampaikan? Apa ya? Ya mungkin Semangat depannya. Ada beberapa hal yang mungkin nggak pernah kamu sampaikan ke Ayu, bisa disampaikan sekarang. Soalnya aku meskipun itu tapi Itu apa? maksudnya meskipun aku nggak jadian sama dia tapi aku berteman secara intens gitu loh. Oh, masih dekat Ya, pasti pas itu loh. pada saat itu. Jadi apa yang belum aku sampaikan kan nggak ada kan? Nggak ada benar apa. Oke, Novi sama? Novi sama Novi Ayu. sama Untuk Ayu. SMP Novi. Novi mantannya Ainun. Novi, ingat Ayu. Novi. Cinta tak sampainya Ainun. Nanti kita bakal pasang fotonya di sini guys nanti. Novi Gini. dan Ainun, Novi, Ayu. Dan untuk yang di Bima, di SMA Bima, itu SMA Ambulu guys, di Jember, di Jawa, dan namanya SMA Bima. Itu mengalami ketertarikan ke seorang perempuan atau tidak? Dulu pernah sempet sih. Sempet guys. Cuman tapi cuma tertarik tau sih nggak sampai ke jenjang serius itu. Tertarik, sekedar tertarik atau sayang dari jauh, cinta dari jauh atau gimana? Beda dong kalau tertarik sama sayang kan beda. Ya. Ya sempat tertarik sama punya rasa juga kasihnya dulu. Soalnya kan aneh juga kan yang di kelasku ya dulu yang paling pintar malah hasilnya. Oh, berarti Ainun ini suka cewek-cewek yang punya masa luas dan Tipemu, pintar. tipemu selain pinter apa? Apalagi? Oh dia tuh apa adanya. Apa adanya. Apa adanya. Pinter apa adanya. Berwawasan. Berwawasan. Terus Dia itu terus gak neko-neko gitu lah kayak. oh, untuk Anda yang gak neko-neko, Yang punya berwawasan wawasan luas dan yang pintar. yang pintar ini satu di kelas. Silakan hubungi Silakan kami. hubungi Ainun, nanti saya kasih nomornya ya. Oh, iya. Komen di bawah. Aku pintar. Angkat tangan like guys. Jangan lupa. Oke, balik lagi pertanyaan kita dulu. Setelah kuliah ini mau ngapain? Atau mau nikah? Atau gimana? Oh iya, Kita bahas dulu. oh iya. Gimana kita bisa kuliah? Kita bahas dulu. Kuliah. Gimana? Menarik ini. Kita bahas Kasusnya. dunia percintaannya Ainun dulu. Oh, dulu guys. Guys. Kita bahas kenapa dia memilih untuk kuliah padahal Oh, iya, iya. notabene Ainun sudah memiliki pengalaman bekerja seperti itu kan. Kenapa pada akhirnya ketika kamu sekolah di Jember untuk memutuskan untuk kuliah? Kenapa kok kamu nggak pilih langsung kerja atau gimana? Sebenarnya pas itu aku tawaran dari teman-temanku banyak sih. Tawaran untuk Bekerja. Soalnya kan temanku kan punya dia punya bengkel besar lah di sana. Di NTT. Iya, saya pengen dipercayakan ke aku, cuman aku juga nggak mau juga pas itu. Terus dia juga sempat tawarkan untuk ngawasi proyeknya jadi dia juga sih. Terus apa yang membuat kamu nggak mau menerima tawaran dari Iya, teman-teman? Alasan kuatmu apa? Soalnya gini, kalau aku langsung kerja ya, sampai kapanpun aku pasti stuck gitu-gitu aja sih. Beda sama kuliah. Kita kuliah itu kan bisa merambah yang lebih luas gitu loh. Gak sekedar bekerja di bengkel tok gitu. Oh, jadi Terus iya. terus pemikiran orang kuliah sama enggak kan beda pastinya. Ya. Ya berarti alasan Ainun karena ingin mencari ilmu lah guys. Tapi bukan berarti untuk teman-teman yang kurang beruntung. Mungkin Ainun nih adalah salah satu orang yang beruntung bisa kuliah. Tapi jangan patah semangat. Bahasanya orang yang langsung bekerja nggak bisa sukses, enggak. Tetap semangat. Nah, ini soalnya kita berdasarkan prinsip seorang Ainun seperti itu ya Leg ya. Tapi dari dulu, dari sebelum masuk kuliah memang ingin masuk jurusan teknik mesin. Atau yes seadanya aja lah, atau gimana? Enggak, aku dulu pertama sih pinginnya kimia, kan dulu kan senang kimia kan. Kimia. Cuman aku merasa di mesin kan aku punya basic lah,
punya basically, dan aku kan pertama pengennya ya wis intelek kampus yang paling kan UNED kan. Yang di UNED kan teknik mesin lebih baik ketimbang misalnya kimia murni sama teknik kimia gitu loh. Oh ya, melihat dari akreditasi nih bukan berarti belajarnya sama tergantung masing-masing. Di mana aja tempat kita belajar ya itu tergantung pribadi Ya, masing-masing. bukan berarti merendahkan jurusan lain karena Iya, ini iya, iya. pilihan seorang lain seperti itu. Gimana kuliah di Sebelumnya masuk jalur apa untuk oh, iya, jalur Aku apa? dulu SBMPTN. Oh, SBMPTN. Anu apa sih? Untuk sendiri untuk akademik sendiri itu tipe orang yang seperti apa atau yang ambis banget atau atau orang yang biasa aja? atau kupu-kupu atau ya wis seimbang antara ambis organisasi atau gimana? Ambis sih enggak, soalnya aku dulu di kelas kan ya pasti dari dulu SD ya, SD sampai SMA duduknya paling belakang terus ya paling sering buat rame di kelas aku dulu. Oh, salah. Ambis. Guys, salah satu anak bad boys ternyata. Bad guys. boys di pada masanya. Kita baru tahu guys. Jalur SBM. SBMPTN. Kenapa enggak SNM enggak diterima? Saya keterima aku. Daftar Daftar apa? Daftar tadi mesin UNED. dari mesin dunia tapi nggak keterima. Akhirnya nyoba jalur SBMPTN. SBMPTN. Pilihannya apa? Teknik mesin sama teknik kimia. Pilihan pertama teknik mesin, Iya. Universitas Super. Kedua teknik kimia. terus setelah masuk Terus setelah pada saat kita lihat tadi, kita mengingat pada saat kamu berada di pengumuman diterimanya Seneng nggak? SBM, gimana euforia apa yang dirasakan? nangis. Atau memang nggak nyangka atau memang udah nyangka anjing ya aku pasti keterima loh maksud Ya, pasti aku pasti senang lah. seneng Dan cerita lucunya apa sih itu? gimana Kan aku kan sama tukang kan, aku kan ngebantu tukang di rumahnya mbakku. Iya, Kan rumah baru kan. Nah, itu ngecat. Nah, itu kan pengumumannya sore kan itu. iya sudah Sore itu sudah berhenti. Cuma karena dapat pengumuman terima SPM, dia usahakan jangan sampai malam, sampai pagi itu. langsung semangat itu karena ada Oh, sebuah oke. achievement. Tapi respon dari keluargamu gimana? Seneng nggak? Untuk- Atau ya keluarga wah keterima barang? Ya, Ya, pasti sih. ya pastilah rata-rata pasti senang lah. yes, untuk kebanyakan benar. Pasti senang lah. Kita ambil garis besar pasti senang. Seneng ya. Support berarti untuk keluarga yang ada di Jember support sekali. Sebenarnya sih nggak terlalu support ya pada awal sih. Cuman pas itu juga aku kenapa kok bisa sampai yakin daftar juga karena ada dorongan dari guru-guruku juga biar untuk melanjutkan ke dunia perkuliahan gitu loh. Berarti berpindah-pindah SMA bukan menyurutkan semangatmu buat semangat Iya, iya, belajar iya. sampai akhirnya keterima di teknik mesin. Universitas Jember guys. Terus Pada itu tadi kan nggak mendapatkan support dari orang tua, dari keluarga lah kita dikatakan seperti itu. Apa yang pada akhirnya keluarga memberikan support Ya karena saya memberi sebuah keyakinan gitu loh. dengan cara Ya saya keterima itu. ketika diterima baru mereka mengizinkan dan awalnya nggak boleh kuliah. Berarti Bukan nggak boleh. Memang ya karena keadaan ekonomi juga kan ayah saya kan nggak ada juga kan mas itu kan. Jadi kayak nggak merekomendasikan lah kalau aku mau masuk ke dunia perkuliahan. ya mungkin masih pemikirannya dengan zaman dulu padahal di kuliah sebenarnya bisa kita pakai beasiswa. Iya, 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 apa. iya. pada akhirnya kamu keterima, respon orang tuamu, akhirnya ya wis lah nggak apa-apa kamu Support. kuliah, support Ya, gitu. Karena ada support ya guys, memang kita harus membuktikan dulu kepada orang lain bahwasanya kita mampu. Ya, ekonomi bukan alasan Alasan. kita berhenti belajar, berhenti Iya. bersekolah. Kita sudah 2022 guys. Ainun juga nggak KIPK nggak sih? Iya iya. Beasiswa. Beasiswa. Itu gimana sih beasiswa KIPK? Gimana mungkin bisa dijelaskan? Jelaskan. Caranya mungkin biar teman-teman Teman-teman nanti yang memiliki mungkin kendala kurang ekonomi, beruntung, ya, kurang ya. beruntung, memiliki Tapi kendala ekonomi. punya niatan kepengen belajar gitu. Mungkin ada sedikit tips and trick. Ya selama punya keinginan buat belajar, pengen mau masuk dunia perkuliahan dan masih takut soal biaya hidup dan biaya perkuliahan, ya paling teman-teman bisa daftar KIP kuliah, kita bidik misi. Karena kan kita tinggal daftar dan kita mengikuti sertakan pada saat ujian SBMPTN. Itu KIPK itu dibantu semua full sama pemerintah atau gimana? Kita KIPK ini Apa dapat tunjangan SPP doang? yang SPP sama biaya hidup sih. Uang biaya hidup. Berapa biasanya? Rata-rata. Hitungannya
4.200.000 per semester 6 bulan. Untuk biaya hidupnya sendiri, untuk terlepas dari UKT kan. Iya, terlepas dari UKT. Pas dari UKT 4 juta 200 200. untuk 6 bulan. untuk 6 bulan. Untuk satu semester guys. Termasuk Untuk teman-teman yang masih SMA mungkin pengen masuk, jangan bingung ekonomi seperti itu. inilah Mas Ainun. Bisa dilihat tadi dari backgroundnya, Background, latar dia, belakangnya, struggle-nya dia ya, karena life is struggle, there is no life without struggle. Yes. That's true, bitch. Exactly. Ya oke, kita lanjut ke masa, berarti kita lanjut ke perkuliahannya sendiri. Setelah keterima melalui beberapa masa perkenalan, kita beda dengan SMA, beda dengan persekolahan atau Iya. ya lingkupnya teman-temannya mungkin dari daerah situ aja. Dan ketika kuliah, apa yang dirasakan oleh seorang dengan background teman yang berbeda-beda dari beberapa daerah? Awal-awal masuk perkuliahan. awal masuk perkuliahan. Apakah shock dengan dunia perkuliahan atau gimana? Enggak sih. Dengan pertemanan. Nah kan aku malah seneng, soalnya kan kita semakin banyak mengenal orang dari daerah lain, kita semakin tahu budaya mereka, tahu juga wawasan, tahu juga latar belakangnya masing-masing, menambah referensi sih. Saya malah lebih seneng kalau aku. Tapi- aku ngambil kopi, lanjut lagi. Tapi menurutmu gimana teman-temanmu sekarang? Enak nggak kuliah di teknik mesin? Atau apa yang kamu rasain selama ini? Berapa semester? Sudah 3 Sudah tiga semester. semester. Mau ke semester 4 aku. Gimana yang kamu rasain di mesin? Apa suka dukamu kuliah di sini? Saya suka duka sih banyak sih. Ya kan di mesin kamu menunjuk tinggi namanya solidaritas kan. Dan aku orang yang sangat mengalami akan hal itu. Gitu. Mengalami dalam contoh? Ya, tentu aku kan istilahnya kan di sini kan ya motor nggak ada, tetap nggak ada, tapi kan aku bisa loh jalanin kuliah gitu. Bisa hidup lah, Bisa hidup. seperti itu. Berarti banyak lika-liku kan? Banyak. Iya. Banyak sukanya apa dukanya? Tapi banyak sukanya sih. Oh iya, sukanya kita belum bahas. Hmm. Oh, dukanya apa? Tapi dukanya sih aku dulu awal-awal sih sering merasa minder sama teman-teman. Sering dibully. Minder kenapa? Minder Ya dalam hal buat teman-temanku lebih mapan lah gitu. Terus masih ada orang tua juga lengkap gitu. Itu sih awal-awal sih. Tapi apa yang membuat kamu mematahkan hal itu dan kamu tetap lanjut? Pas sekarang kamu masih minder atau gimana? Enggak sih, enggak. Soalnya kenapa aku masih tetap lanjut, soalnya kesuksesan itu enggak dijamin dari orang tua kamu, tapi dari kamu sendiri gitu. That's true, Ainun 2022 guys. Beda ya? Beda berarti ya sama SMA ya? Untukmu beda jauh nggak antara sekolah di SMA sama memasuki dunia perkuliahan itu beda nggak? Ya beda lah pastinya. Ceweknya cantik-cantik ya? Gimana? Bisa melihat perbedaan. Oh iya, kita masuk di awal kuliah. Dulu kan Ainun tinggal di Anggulu. Iya. Kuliahnya di Universitas Jember. Dan itu kan jaraknya cukup jauh. Itu dulu Ainun, dulu Anda PP atau gimana? Awal-awal. Aku nggak sempet PP sih, soalnya kan aku kuliah baru sampai seminggu. Aku habis itu sudah tinggal sama temanku yang di Jember soalnya. Kenapa kok tinggal sama temen-temen? Kenapa? Itu emang ya ada masalah di keluarga aku di Ambulu, sehingga memaksa aku untuk tidak di sana untuk sementara waktu. Ada masalah terus kamu tinggal Bersama temen ya, di sama rumah temen atau di kos? di rumah teman itu. Di rumah temen? Ya. Baik sekali temennya Ainun. Mungkin bisa disebutkan nama temannya siapa? Ya satu angkatan sih namanya Brahma Satu. Dewa. Brahma Puntadewa guys. Salah satu Berarti- sosok yang membantu Ainun. Berarti Ketika secara nggak langsung Dewa ini menjadi apa ya? Ya sesuai namanya Dewa. Dewa penyelamat. Sebagai pembuka jalan. Semoga jalan Ainun. Iya. Nanti kalau misalkan Dewa nonton video ini, apa yang akan kamu sampaikan Mungkin- pada Dewa? Ya mungkin pasti terima kasih lah. Kalau nggak ada dia kan mungkin aku pas itu berpikiran sudah mau resign gitu loh. Dan karena ada dia aku masih ada asa untuk bisa tetap berkuliah di sini gitu. Pada Dewa, jasamu sangat besar. Kepada seorang Ainun. Ainun Dimas Tiar. Berarti Nggak jadi resign. Oke, berarti pada saat itu awal-awal maba kamu tinggal sama Dewa. Ya. Berapa lama? Sekitar 3 bulan sih. 3 bulan. Tinggal di rumahnya ya berarti. Tinggal di rumah Itu gimana respon keluarganya Dewa? Apa welcome kamu apa? Iya. Ya Gimana? untungnya sih alhamdulillah welcome sama kamu, soalnya kan
aku dengar dari cerita mama juga, backgroundnya dulu hampir sama juga kayak aku. Si Dewa mengalami struggle yang sama. malah lebih, aku pas dengar cerita malah lebih parah dibanding aku. Iya. Ya guys, mungkin itu. Ya terima kasih, aku juga mewakili dari teman-teman. Ya for your information aja, sebenarnya aku sama Alek ini juga satu angkatan sama ini, satu kuliah juga. Ya aku mewakili teman-teman angkatan juga berterima kasih kepada keluarga Dewa dan juga Dewa yang pada saat dia itu membantu pada bersedia saat itu. membantu. Ya mungkin teman-teman yang lain kepengen membantu tapi mungkin nggak memiliki sebuah fasilitas atau apa ya. Iya. Sebenarnya ya seperti itulah. Benar, Oke, benar. berarti 3 bulan. Terus 3 bulan di Di Dewa. Madura terus kemana? Terus padahalnya kemana? Pulang ke Ambulu atau Enggak, aku ngekos kok. langsung ngekos? Iya ngekos. Kos di daerah mana? Di Sumbersari, belakangnya Perhutani. Oh, di Sumbersari belakangnya. Itu kamu kos dengan siapa yang membiayai kamu kos? Aku pertama Nah, kan itu kamu kan ada yang kamu bilang tadi kan kamu mengalami sedikit masalah keluarga lah ya. Itu yang pada akhirnya yang biayai kamu siapa? ya pada awalnya aku memakai uang dari beasiswa aku itu. Uang dari beasiswamu. Beasiswaku. Terus lama-lama aku sama keluarga aku yang masih ada di NTT membantu aku lah dalam biaya hidup. Budemu. Ya, Budemu yang di NTT. Budemu yang di yang sama adikku gitu. Oh, Sampai sekarang berarti. Ya, sampai sekarang. respect sama Bude. Ya. Sehat selalu Bude, panjang umur. Semoga rezekinya banyak. Semoga Ainul nanti jadi orang yang berkualitas di masa depan, Bude. Dan ya pesen buat Ainul jangan lupa kepada budenya atau pada keluarganya apapun Pasti. apapun treatment mereka, apapun sikap mereka kepadamu, jangan pernah membalas kejahatan dengan kejahatan. Gitu kan. Nanti setelah kamu sukses ya jangan lupakan semua jasa-jasa dari orang terdekatmu lah. Ya, Iya, seperti iya. itu. Sama-sama timbal balik lah. Oke. Terus ketika ngekos, oh berarti pemasukan sendiri dari beasiswa ya? Sama dari budenya. Itu. Nah ketika ngekos sendiri, udah berjalan berapa? Mulai semester berapa sampai semester berapa? Aku dari akhir semester 1 sih. Pas itu kan pas masa-masa UAS. Dan mulai dari situ aku mulai ngekos. Masa-masa UAS. Terus ketika kan awalnya tinggal sama keluarga dia dulu, terus tinggal sama bisa dikatakan sama Dewa gitu kan. Terus ketika kamu ngekos sendiri berarti? Awalnya sendiri. Ya sendiri, apa yang dirasakan? Mesti apa, mungkin bisa berbagi dengan teman-teman ketika ngekos sendiri, mungkin apa yang bisa dikasih kalau kesah atau suka duka Ya. ngekos sendiri? Pertama kan menjalani hidup mandiri kan ya pasti ada adaptasinya lah. Ya. Apalagi dulu kan aku kan anak yang sangat family oriented gitu. Gimana masalah? Mungkin bisa dijelaskan kepada teman-teman family oriented. Jujur aku juga gak ngerti guys. Saya orang yang Video itu. orang yang keluarga banget gitu aku. Saya dekat banget sama keluarga aku. Ya, Dan ini aku sekarang mandiri banget. Jadi aku ya awal-awal ya ada masa adaptasinya gitu. Oh, jadi orang yang sangat dekat dengan keluarga lah ya. Ya, dulu aku gitu sih. Sangat dekat sekali. Oke, Nun. oke, terus berarti ketika ngekos sendiri mengalami kayak homesick lah ya, Kak. Bisa dikatakan kangen keluarga gitu ya. Ya pastilah. Ya pasti. Dan apa biasanya kehidupan anak kos sendiri apa yang membuat apa? Titik beratnya apa ya? Bisa dikatakan Ya, biasanya kan kesulitannya gitu. homesick, kangen sama orang tua. Ya paling kesulitan kalau kayak kita telah dapat kiriman, kita kan mutar-mutar. Gimana caranya atur? Ya keuangan lah. Awal lagi sih itu sih. Uang dari Budi. Kalau ayah sendiri gimana? Ya pas itu kan belum ada kabar kan. Jadi nggak ada kiriman dari situ dari ayah. Gimana perasaan kamu pada saat itu? Ayah apa? Nggak ada kabar, terus kamu harus terpaksa hidup sendiri di sini, nggak ikut siapa-siapa. Ya Mungkin hanya teman lah yang iya, hanya teman. Yang nggak ada sosok orang tua yang bisa memberikan treatment kepada anaknya. Itu gimana perasaan kamu pada saat itu? Yang pasti Sedih pastilah ya. ya selain itu aku rasa kecewa banget gitu. Saya kan aku dulu kan sama ayah sama ibu kan dekat banget gitu.
bukan apapun itu pasti aku pun dulu meskipun mau kemana aja pasti aku ngabarin ke ibu gitu. Semua yang aku alami dalam sehari aku masih ceritakan. Komunikasi sendiri aku dulu deket banget gitu. Kok kenapa ini kok malah kaget kok malah ninggalin aku gitu loh. Disitu aku ngerasa kayak kecewa. Itu kamu tahu alasannya kenapa ninggalin kamu atau gimana? Masih itu aku nggak tahu sih. Tapi sekarang sudah tahu lah ya alasannya. Ya sudah tahu. Sekarang sudah ada kabar tapi Sudah. tapi sayang nggak sama ayah? Sayang. Sayang sama ayah. Sayang. Kapan terakhir ketemu ayah? 3 tahun lalu sih. 3 tahun lalu. 3 tahun lalu masalah. Ya oke. 3 tahun lalu ketemu ayah. Tahun lalu kamu yakin nih kan? Sekarang posisi ayah di mana? Di Jakarta. Kamu yakin di Jakarta masalahnya? Di Jakarta. Yakin di Jakarta? Iya. Oke. Berarti posisi ayah di Jakarta. Menarik. Oke. Berarti belum ketemu ayahmu semenjak 3 tahun yang lalu. Iya. Dan sekarang kabarnya kan, kamu cuma tahu Kabarnya di Jakarta. Kabarnya di Jakarta. Enggak ngerti sekarang dia di mana. Tapi kangen nggak? Kangen sih pasti. Kalau kamu bisa ngomong langsung sama ayahmu, apa yang bakal kamu omongkan ke ayahmu? Ya pokok ya aku pengen ketemu lagi, pengen kayak dulu lagi, mungkin bisa kumpul lagi lah sama adikku, bisa kumpul lagi gitu lah. Itu aja pengen dulu. Tapi kamu memaafkan nggak? Maafkan ayahmu nggak? Aku sih orangnya kan tipe, Karena kamu kan sudah dikecewakan seperti itu. aku kan orangnya kan tipe-tipenya kan nggak suka yang dendam kayak gitu kan. Ya, benar. Aku ya wes gak bisa menyalahkan, kok ya wes sudah terjadi gitu. Gak masalah buat aku. Ya seburuk apapun orang tua kita, Tetap orang tua kita. Orang tua kita. Sebenarnya mungkin mereka punya alasan tersendiri kenapa pada akhirnya nggak ada komunikasi atau putus komunikasi. Mungkin nggak bisa dibicarakan pada saat itu. Iya. Tapi pada akhirnya kamu udah tahu maksudnya. Iya. Penting kan tetap komunikasi. Tapi sekarang tetap komunikasi nggak? Tetap kok. Sekarang Sudah mulai komunikasi. Intinya Itu sih. awalnya kok beliau ayahmu tiba-tiba ada kabar lagi itu awalnya gimana? Langsung chat kamu atau pulang ke? Pas itu pokok aku padahal pas itu aku pas sedang sibuk-sibuknya sih. Pas itu kan mau dekat di teknik musik kan ada namanya makrab kan. Oh, deket acara Iya, event lah. Dekat event gitu aku di DM sama dia tanya kabar. Instagram. Iya, Instagram. Tapi sebelumnya kamu pernah berusaha mencari kabar dari? Sempat sih mencari. Sempat mencari. DM juga sempat, Dulu iya. tapi nggak dibalas. Dia enggak di. Oh pada akhirnya ketika ada event itu dia membalas. Saat ada enggak, event. dia pas itu memang IG-nya memang ganti sih. Oh dia baru akun baru kan. Dan ada rencana mau ketemu? Sudah kontek-kontekan kapan balik ke? Katanya dalam waktu dekat mau balik ke Jember sih katanya. Sebenarnya kita ada kejutan untuk Ainun. Kita disuruh. Ayah, Ainun. Silakan. Silakan. Jangan canda. Bercanda. Biar nggak tegang. Nggak usah nangis biasa. Selalu kita ini yang mengetahui lah. Oke. Sudah siap sedih-sedih. Santai. Guys kita seneng-seneng guys. Guys, lanjut kita bahas yang lain. Anu, Memasuki di dunia perkuliahan. dunia perkuliahan. Kita iya. masuk di dunia perkuliahan lagi teman-teman. Mungkin lebih banyak cerita yang bakal kita kulik di sini. Iya, iya. Karena ya notabene kita juga teman dari Ainun. Kan mesti beda kan. Cewek-cewek di Ya, NTT sama cewek-cewek di Jawa kan Oh, beda-beda kan. iya. Beda-beda nggak? Beda. Tapi sekedar informasi guys, cewek-cewek NTT itu mantap, anjing. Eksotis. Aku suka. Gimana kalau di Jember? Di UNED deh. Udah punya cewek kan? Sama sekarang sih belum sih. Kenapa? Kenapa kok belum? Ya, Gak ada yang cocok atau kamu nggak mau mencari atau ada tapi kamu ditolak atau gimana? ya kalau referensi yang aku pilih sih sudah ada, cuma kan belum dapat aja sih memang. Sudah ada ya berarti yang kamu. Sudah ada yang diincar saudara-saudara. Untuk temen-temen ada yang diincar. Untuk Novi, Ayu, fuck you ya. Anjing, Ayu sudah Ayu sudah beralih. punya. Fuck.
Tapi terima kasih, respect kepada Ayu dan Novi. Berarti kamu sekarang ini lagi suka. Pada saat ini atau mulai kapan dulu? Kita gak usah sebut namanya. Ya. Soalnya ini lagi proses guys. Mulai sukanya sih dari awal semester 2 sih. Awal semester 2, menarik. Ketemunya di mana? Kok bisa langsung suka? Awal ketemuan di Mariju 2. Mariju 2. Oh di tempat kopi lah. Kita sensor nama itu guys, kita sensor. Untuk Mario 2 Untuk mati. kita butuh sponsor karena ini udah masuk YouTube dan view-nya 3 juta gitu. Mario 2 kami tunggu. Gimana? Di Mariju 2 ketemu pada saat itu. Apa dia pelanggan lain atau dia emang ada rencana ngopi sama kamu? Atau orang terdekat atau teman kuliah? Ya teman kuliah sih lebih tepatnya. Teman kuliah pada saat itu ngopi lah, coffee time lah ya di Mariju 2. Pertemuan meet up lah dengan teman-teman kuliah. Ya sama teman-teman Cinta pada pandangan pertama atau gimana? Atau sebelumnya kamu sudah tahu Ya, dia kayak gimana? Dan apa yang membuat kamu tertarik dan ya tertarik lah pada dia? Apa karena cinta pandangan pertama seperti Alex? Maksudnya masih bisa dibilang kayak gitu juga, tapi sebelum itu memang Sudah riset. sudah tahu lah anaknya kayak gimana. Setelah dia datang dan kamu tahu langsung anaknya, kamu tambah Iya. jatuh cinta. Terus kamu Itu cinta. jatuh cinta? Iya sih. Jatuh cinta guys. Puncak tertinggi dalam kasih sayang adalah cinta guys. Cinta. Tapi udah pernah ngomong nggak sama anaknya? Belum sih. Jangan ngomong deh, udah pernah nggak berusaha nyepit Tapi dalam artian apa ya? Mendekati. PDKT lah, PDKT. Mendekati guys untuk teman-teman NTT yang lihat nyepik itu adalah mendekati bahasa Jawanya. Kalau mendekati ya pernah, tapi agak terlalu itu juga. Nggak terlalu apa? Ya nggak terlalu instan gitu lah maksudku. Nggak terlalu Upaya intens. yang kamu lakukan selama ini dalam sih. Kita bahas dulu. Kamu tertarik karena apa dulu? Kan ini belum dijawab tadi. Oh iya. Aku sama tertarik ya. Saya kalau bilang cantik sih ya lumayan sih. Tapi kan kalau bilang Ya kamu nafik lah, pasti kita pasti. tapi Dari fisik. kalau cantik emang banyak sih yang lebih cantik dari dia gitu. Tapi akan soalnya dia kan dari cara dia berbicara, cara berpikir dia, wawasan dia, kayak itu sih yang membuat aku senang sama dia. Kembali lagi ke tipe Ainun yang tadi awal, berwawasan luas, akademik banget, gak neko-neko. gak neko-neko. Anaknya gak neko-neko. Iya. Udah ada usaha gak? Kalau usaha sampai saat ini sih nggak sampai, ya paling biasa-biasa aja sih. Soalnya aku lihat anaknya itu kayak belum punya ketertarikan sama namanya cinta gitu loh. Dia lebih tertarik namanya sama soal karir, sama soal akademik gitu kelihatannya. Tapi dia pernah pacaran nggak? Pernah tahu nggak? Maksudnya pernah tanya mengenai background dia. Kalau aku dengar-dengar sih katanya dulu pernah, tapi pernah sih ketika dari temannya gitu. Maksudnya? Cerita dari Oh, teman. informasinya dari temennya. Dari temannya. Tapi sampai sekarang tetap kontak atau gimana? Ya sewajarnya sebagai seorang teman lah. Sebagai seorang teman, tapi kamu memendam Ya, rasa yang sangat Ya. pingin nggak kamu? Ya pengen sih hasilnya. Lah dia mau pingin pasti pingin. Pasti pingin. Punya keinginan untuk memilikinya enggak? Pasti. Pasti guys. Terus apa yang membuat kamu menahan diri? Iya. Apa yang membuat kamu menahan diri sebenarnya? Aku apa ya? Kayak kalau sekarang sih kayak masih belum panas aja sih kalau langsung sama dia gitu. Pengen aku tuh pengen kayak Memantaskan diri. mematahkan diri dulu, aku sukses dulu, aku udah punya sekiranya punya sudah agak mapan dikit, cara dari keluarga juga, mungkin dari itu aku mulai bisa berani sama dia gitu. Ada jaminan ketika kamu menyatakan kamu punya jaminan yang kuat untuk diterima ya. Oh berarti Ainun ini tipikal orang yang aneh lagi Mempersiapkan segalanya. benar-benar Kerja mempersiapkan keras. Terus mempersiapkan segalanya. lihat kemungkinan terbaik dan kemungkinan terburuk ya. Cocok lah ini. Cocok lah maksudnya ya kisah inspiratif dari Ainun. Tapi dia tahu nggak kalau dia suka kamu? Gimana? Tapi dia tahu nggak kalau dia Nah, suka kamu? itu pertanyaan. Enggak, kebalik sih kan pertanyaan.
Maksudnya? Dia tahu nggak aku suka sama dia kan? Yang bener kan gitu. Ya, dia tahu nggak kalau kamu suka dia? Nah ya. Sebenarnya kata aku sih tahu sih, soalnya kan teman-temanku ya. Teman-teman kan ya ada KTL sih memang. Anjing teman-temannya anjing. Teman-temannya Ainun. Kenapa? Bangsat teman-temannya Ainun. Kenapa kok teman-temannya Ainun nggak teli? Maksudnya nggak teli? Maksudnya dalam hal apa gitu Iya. Ya sering candain lah gitu lah. Tuh bagus dong sebenarnya. Bagus dong sebenarnya. Bagus dong. Dari candaan itu kan biasanya dari mak comblang itu kan Iya. most likely kemungkinan besar kan biasanya lebih gampang. Lebih gampang. Memberikan jalan. Kan semua cewek kan kayak gitu. Oh. tapi dia menurutmu dia tipikal Menurut- orang nggak suka di mak comblang ini Iya, di mungkin risih. mungkin risi. Tapi sayang sampai sekarang. Sayang sih. Terus Oh guys. masih sayang. Terus langkah depan Apa? apa? Apakah kamu akan tetap selamanya mengagumi atau kamu mencoba mengungkapkan Menyatakan menyatakan apa yang ada di dalam Bagaimana? hatimu selama ini yang belum dia ketahui secara langsung. Ya pasti akan lah suatu saat nanti. Tapi aku memang sama saya ini kan saya memang belum terlalu dekat sama dia. Masih berusaha mencari momen gitu. Gimana aku bisa dekat sama dia. Tapi pengen nggak menyatakan Pengen sih. perasaan kepada dia? Ya pasti pengen lah. Ya mungkin sekarang untuk ya kita sebut mawar lah. Mawar, Kita ya. sebut Kumbang. Sebut saja kumbang. Kita sebut aja kumbang. Mungkin ada yang ingin disampaikan pada Untuk kumbang. untuk kumbang. This is for you bitch. Let's go. Apa nih? Yang sampaikan apa nih? Perasaan yang ingin kamu sampaikan yang belum pernah kamu omongkan ke dia. Unek-unek yang Ya sebenarnya kamu pengen ngomong tapi anjing. tapi aku Beberapa bingung hal dia yang bingung mungkin mana ngomongnya iso atau kamu- takut atau malu atau gimana. Nah, Coba. kumbang for you. Ya aku sih kalau buat kumbang ya aku sih sayang sih sama dia. Saya sama kamu. Anjing. Sayang sih sama kamu. Ya meskipun nanti ujungnya kamu tanya dari bapak enggak, usah belakangan mungkin. Yang penting aku nyampaikan ke kamu kayak gitu. Yang penting dia tahu kalau kamu suka sama. Sama dia. Ini buat kamu kumbang. Ini dari ada yang paling dalam ya. Iya. Di jam 3:30 guys kita buat Di video. jam 3:43.33. Kalau Pak Dubas 19 Januari. 19 Januari. 19 Februari 2022. Oke. Tapi pingin lah ya, pingin banget ya. Iya sih. Merasakan. Terus kalau misalnya kamu setelah itu nanti, Ya, kita ngomong kemungkinan terburuk. ya, kemungkinan terburuk kamu nanti ditolak. Ya. Kemungkinan terburuk dulu deh. Iya. Kita kan nggak bisa kontrol orang lain. Iya, iya, benar. Hanya kita kontrol Variabel tak terkontrol. diri sendiri. Kalau misal ditolak ya mungkin ya sadar diri aja sih, mungkin masih ada yang kurang dari aku gitu. Lah, pertanyaannya, ketika amit-amit ya, ketika pada akhirnya nanti ditolak, apakah kamu tetap untuk ngeyel, tetap mengambil langkah, tetap mendekati dia atau sudah ini udah waktunya aku untuk berhenti dan aku beralih ke hati yang lain? Atau Kalau semisal aku ditolak ya, dan memang yang kita apa, yang belum ada orang yang sama kayak dia, mungkin aku masih harap sama dia sih. Masih berharap sama dia berarti. Sampai sekarang ini masih berharap sama dia. Iya, meskipun ditolak, Meskipun ditolak. mungkin sih. Tapi ya nggak seperti pada awalnya gitu. Paling hanya sekedar mengagumi gitu. Ya amit-amit ya kalau ditolak ya. Tapi kalau misalnya diterima, kira-kira kamu ke depannya bakal ya, kita ngapain? ngomong positif lagi. Ya. Positif lah. Kalau kamu diterima, gimana? Kamu Mungkin ada disampaikan loh. bawa hubungan kemana ya? Kayak kamu memberikan janji bisa dikatakan seperti itu. Ini loh. Ketika kamu menerima aku bakal melakukan ini ke kamu. Nah, Kita bakal membuat sebuah kesepakatan ini. Gitu. coba. Mungkin. Ya pasti aku kan orangnya yang senang akan sebuah karya akademik kayak gitu kan. Ya. Sebuah organisasi, dan aku lihat dia juga hampir mirip-mirip sih, meskipun entah benar apa enggak ya. Nah yang pasti dari situ aku pengen misal aku sama dia menjalin hubungan, saling ada selalu ada namanya motivasi, support, terus ada kayak apa ya namanya, mungkin kita bicara lebih kedepannya mau gimana gitu loh. Bakal dibawa kemana hubungan ini seperti itu kan. Intinya tapi ketika diterima kamu pengen serius.
pasti sih. Pengen serius ke jenjang pernikahan. Ya kalau diizinkan. Langsung aja lah, nggak usah pacar-pacaran, langsung samperin ke rumahnya. Ketika kamu Izin ke sukses, orang tuanya. punya pabrik, amin ya, Iya, punya amin. pabrik besar kamu, langsung ke rumahnya minta dia, nggak usah pacar-pacaran. Iya, langsung aja meyakinkan. Tapi memang di masa sekarang memang harus ada pendekatan dulu sih. Iya ya. Lebih mengenal dulu lah. Lebih Nah, Tapi menarik loh kisah hidup Ainun ini, struggle-nya dalam hidup, dalam menjalani hidup, dalam dunia perkuliahan. banyak yang bisa kita ambil. Gimana sulitnya dia, gimana perasaannya dia pada saat itu, dia jatuh, dia naik, dan struggle-nya dia di dunia perkuliahan, di dunia percintaan gimana. Dia pernah mengagumi beberapa wanita, Ya ya ya. tapi belum tersampaikan ya karena ada beberapa hal. Menarik. Keren. Bisa diambil kesimpulan ya, sosok Ainun bisa diambil terutama yang nonton sebagai apa ya? Sebagai pembelajaran lah, bahwasanya sebesar apapun masalah kita harus menghadapi hal itu. Karena pada akhirnya kita bisa lihat Ainun sekarang seperti apa, bisa dihadapi jika kita punya Iya, iya. keinginan dan kemauan seperti itu kan. Karena mungkin apalagi yang perlu kita bahas mungkin Ya mungkin kedepannya ya. kedepannya Sudah. untuk sosok Ainun sendiri Ya. deh. Apa? Bahas percintaan kan sudah dari tadi kita bahas Ya. percintaan gimana. Apa cita-cita? Oh iya, kita belum bahas mengenai hobi. Iya, hobi dan cita-cita. Sebenarnya cita-cita seorang Ainun apa sih itu? Masa depan sendiri. Kalau cita-cita sih ya sukses lah, pengen bekerja di dunia industri otomotif gitu. Soalnya hobi kan memang di otomotif. Hobinya. Passion juga kayak. Passion juga. Passionnya di otomotif, pengen kerjanya ke otomotif. Ya Kuliahnya aman tapi sekarang ya. aman Aman. alhamdulillah. IP aman, Aman. IPK aman, Aman. gak ada kendala berarti. Gak ada. Guys, sesibuk. Iya, untuk pengetahuan aja. Ainun ikut organisasi atau apa? Ikut sih organisasi sama klub. Ikut apa organisasi? Himpunan sih. Dari awal sih aku ikut setama, kan sekarang ikut jadi staffnya juga. Oh, berarti mulai semester awal emang sibuk ya? Iya. Juga sebagai pembelajaran. Sesibuk awal kamu kuliah adalah nomor 1. IPK aman dulu. Aman. Aman. IPK aman. Seberat apapun masalahnya, kuliah terfokus tujuan apa yang ada di depan kita. Bukan berarti anak yang ikut organisasi itu anak yang lama lulusnya, enggak. Bener. Fuck untuk TikTok anjing, fuck. Gak semua orang organisasi seperti itu. Ya kita bisa nilai sendiri lah. Ya, cita-citanya ini kan tadi di masa depan kan ingin kerja di perusahaan industri otomotif ya. Itu kan cita-cita nanti ya. Iya. Tapi ada nggak cita-cita terdekat, Terdekat. bucket list terdekat Ya. yang Ainun pingin capai? Goals terdekat. Ya aku sih apa ya? Pengen aku mau lihat organisasi ini. Aku dari awal maba sih aku pengen jadi kayak orang yang memegang organisasi gitu loh. Oh, organisasi yang mana maksudnya? Klub atau Oh iya, si klub ini yang apa? lain? Klub ini Bengkel masuk mesin. oh otomotif Sesuai lah ya dengan hobinya. hobinya, passionnya. Dan ini untuk yang sebagai apa? Sebagai apa sih? Ya ketua organisasi. Ketua organisasi. Organisasi yang mana? Yang himpunan itu. Oh, yang himpunan. Berarti ingin menjadi kahim lah ya. Pengen ada keinginan. Ya cuma keinginan sih. Cuma keinginan untuk menjadi kahim. Tapi sudah mempersiapkan nggak selama ini? Ya mempersiapkan ya paling kecilan lah. Kita cuma belajar kan. Ya. Ya apalagi kalau kayak itu. Apa? Mas buat kamu tertarik untuk menjadi kahim itu apa? Trigger. Ya aku melihat sosok itu memang sosok yang keren sih menurutku. Terus juga kan aku bisa membalas budi ke teman-temanku. Ingin memperbaiki Organisasi. memajukan organisasi. Organisasi terus membantu teman-temanku juga. Aku lihat kalau yang organisasi kan aku bisa otomatis membantu teman-temanku baik di akademik maupun di birokrasinya. Iya. Nanti pilih Ainun. Enggak kok cuman. Oke lah guys. Untuk berapa tahun lagi berarti untuk Tahun depan ya? ke jenjang? Iya di tahun depan. Oh, kita lihat dengan videonya ini apakah Ainun pada akhirnya bakal mencapai tujuannya seperti itu. Kita doakan saja yang terbaik Ya. untuk Ainun ya. Dan jika memang nggak tercapai jangan berkecil hati. Iya ya santai kok. Iya. Terlepas dari kamu
keterima atau gak keterima itu kan ya mungkin jalan yang terbaik buat kamu Ya, ya. Tuhan memberikan jalan. Tuhan tidak mungkin kan. Dengan menurutku dengan latar belakang atau struggle yang selama ini itu hanya masalah sepele ya. Ya, hanya nasi di gigi lah seperti itu. Tapi itu cita-cita yang terdekat. Ada lagi nggak cita-cita yang terdekat? Pingin apa kek? Pingin lulus 2,1 tahun? Wah, Ya pasti kalau kuliah kan pengennya lulus cepet sih, sudah pasti sih itu. Semua orang kan pengennya gitu kan. Masa mau kuliah sampai 14 semester gitu loh, kan nggak mungkin juga kan. Supaya kalau kita lebih cepat, semakin cepat juga kita menggapai cita-cita kita di masa depan. cepat juga untuk kamu untuk langsung datang ke rumahnya Mendapatkan si kumbang, Si kumbang. kumbang tunggu aja. Tujuannya tetap, tujuannya tetap ke kumbang, bang. Anjing, Bang. Terus gimana? Apalagi untuk Alex? Ya, Ya saya dirasa kira ya itu aja ya. banyak Sudah. hal yang bisa kita ambil teman-teman pada malam hari ini. Ya informasi aja kita malam, ambil videonya malam. Pagi. Oh iya pagi. Sudah Subuh guys, sorry Besok. guys ngantuk, efek ngantuk guys. Besok kita harus menjalankan aktivitas. Kita cuma punya waktu tidur berapa jam? Sekarang jam 4. Kita masih Jam 10. besok kita padat guys aktivitasnya. 4-5 jam lah kita tidur. Ya gini guys, kita pintar-pintar manajemen waktu. Besok jam 10 pagi ada acara ya. Ya. Ada acara rapat. Ainun punya acara. Iya, ya ada acara. Oh besok ini guys, sibuk banyak Ainun, sibuk apapun ketika kita membutuhkan dia sebagai ya sedikit sharing aja guys. Bukan Mahasiswa bermaksud ya. menggurui atau apa untuk video ini. Kita sharing aja. Kita mahasiswa bukan kelelawar. Kalau kelelawar kan malam tidur, malam begadang, pagi Tidur. siang tidur. Kalau kita kan mahasiswa enggak. Malam begadang, pagi bangun. Mahasiswa bos. Gak tidur bos. Di rumah dan Iya 3 tahun mati guys. Oke, guys. Mungkin udah cukup ya. Sekian itu saja. Terima kasih untuk Ainun, sukses. Ya. Semoga cita-citanya apapun impiannya Impiannya ke baik itu depan tercapai. dunia Amin. percintaan, untuk dunia perkuliahan maupun kedepannya Kehidupan. nanti kedepannya Ainun. Semoga Ainun selalu mendapatkan yang terbaik. Ainun selalu mendapatkan jalan yang mulus kedepannya. amin. Amin. Tabah dan terus semangat. Untuk kalian yang terinspirasi di podcast ini ya. Ya nanti untuk namanya kalian bisa sarankan Komen di komen bawah. apa nama yang Apa. cocok buat podcast kita. Bisa. Terserah. Dan Ya. nantikan video-video berikutnya kita bakal dengan teman-teman kita yang lain yang Yang pastinya banyak kisah ya. Banyak kisah memiliki latar belakang background yang berbeda yang Banyak cerita. akan kita ulik. Mungkin nanti kamu Ya, kita aku ulik juga. ya. Kamu juga. Paling aku yang jadi kulik kamu malah. Udah, dia anjing. Bangsat. Oke, untuk teman-teman yang terinspirasi oleh cerita-cerita kami, silakan dukung kami dengan cara subscribe, like, dan komen. Sebenarnya kita mencari cara yang berbeda. Iya. Terserah fuck kamu gak Nggak ngurus. subscribe, kamu Iya, gak nggak yang penting ngurus. tonton video ini. Nggak ngaruh nomorku. Iya, kita membuat hal ini, video ini hanya untuk sharing aja. Kita nggak mengambil apapun, ini kita mendokumentasikan Iya. ya momen kita seperti ini. Kalau misalkan nanti ya rezeki, kalau nanti rezeki kita Ya, dapat alhamdulillah. fee yang banyak, kita dapat bakal- subscriber yang banyak, view yang banyak ya. Rencananya kita akan menyumbangkan 98% 0,5 kepada kaum yang membutuhkan. Membutuhkan. Ya, saat ini kan kita membutuhkan. dan kita bakal lebih bagus untuk mungkin untuk backgroundnya Iya. dan kameramen, Kameramen. soundnya maaf, Dukung kita. soundnya sendiri. Oke. Ya, dukunglah yang terbaik buat kita. Dan ya jangan lupa untuk teman-teman yang teman-teman yang di mana aja, Lamongan, NTT, Ambulu mungkin bisa menonton video ini dan Ainun bisa share teman-temannya. Iya. Untuk yang nonton silakan share. Ainun nggak mau salam-salam? Salam-salam. Kawis udah tadi. Oh iya. Ya, cukup. Oke. Hampir sekali teman-teman. Cukup sekian. Terima kasih dari kita. Asa Gusti, Saya Alex. terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses guys.